bulan November gini biasanya beberapa wilayah di Indonesia tuh udah mulai masuk musim hujan. Nah, supaya tanaman di kebun kita tetap sehat, ada beberapa hal yang wajib dilakuin sebelum dan sesudah musim hujan. Apalagi kalau misalnya hujannya deres ya. Ya, hari ini akan kita bahas tuntas. Selamat datang di Wednesday Wisdom. Selamat datang kembali di Wednesday Wisdom, di mana kita bisa belajar dari kebijaksanaan alam. Hari ini aku Ara, aku Sandra. Kita akan ngebahas persiapan apa sih yang baiknya dilakuin selama musim hujan ini ketika sebelum dan sesudah hujan datang. Ya, buat teman-teman yang baru melipir ke YouTube kita, bisa langsung subscribe aja. Di sini kita banyak banget bahas tentang berkebun, tips and tricks, kompos dan lain-lainnya. Bisa juga melipir ke Instagram kita, langsung follow aja @kebunkumar. Oke, yuk langsung kita bahas. Nah, sedikit tentang musim hujan. Kita tahu ya kalau wilayah di Indonesia kan luas, jadi mulainya musim hujan tuh berbeda-beda. Tapi pada umumnya musim hujan itu kan dari sekitar Oktober sampai April. Terus musim kemarau itu dari sekitar Mei sampai September. Nah, menurut BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dia memprediksi bahwa kita akan mengalami hujan maksimal dan merata mulai Desember di seluruh Indonesia. Gitu. Tapi karena perubahan iklim, karena krisis iklim yang kita hadapi sekarang, kita juga bisa memprediksi bahwa hujan itu akan lebih intens, ya, intensitasnya akan lebih tinggi, mungkin akan jadi lebih lama juga, dan mungkin disertai sama cuaca ekstrim. Jadi ada angin puting beliung di beberapa bagian di beberapa daerah, termasuk di perkotaan juga, kayak di Gintung itu kita ada angin yang cukup keras. Terus juga bisa ada badai, petir dan lainnya. Nah, itu kenapa persiapan untuk menghadapi musim hujan ini itu penting sekali buat kebun kita. Kita harus memaksimalkan persiapan sebelum, ketika, dan sesudah hujan itu tiba. Oke, ada beberapa persiapan yang bisa kita lakukan sebelum hujan tiba. Yang pertama adalah memangkas batang-batang yang sudah mati atau teruntai. Jadi kalau musim hujan itu kita akan sering menghadapi ini nih. Ini adalah kecubung yang patah karena hujan yang deras banget nih, patah dari sini kan. Gitu. Nah, itu sering banget terjadi ke tanaman, pasti mereka tuh patah gitu kan, karena ada angin kan, gak cuma hujan deras loh. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya tanaman yang tumbuh-tumbuhnya agak teruntai, yang dangling gitu kan, teruntai, itu bisa juga kita pangkas bersih agar mengantisipasi mereka nggak patah. Sekaligus ini bentuk pruning sebenarnya. Jadi kita bisa membentuk tanaman itu dengan melakukan pruning ini, sekaligus memangkas tadi. Nah, yang teruntai di bawah seperti ini, dia emang kemungkinan patahnya kan lebih tinggi. Makanya itu bisa kita potong-potong dan pangkas dahan-dahan seperti ini. Tapi selain pohon-pohon yang batangnya kayu, kita juga harus memperhatikan area kebun yang punya dedaunan dan batang-batang yang punya karakteristik yang sama, itu teruntai tadi, dangling tadi kayak gini. Ini kan juga ya, ini udah kayak gini nih. Ini kalau misalkan dia patah di sini kan tanamannya pasti bisa luka gitu. Jadi melukai tanaman yang seluruh batang-batang dari tanaman yang lain. Itu kenapa ini juga bisa kita pangkas aja. Kita pangkas dari bawah gitu kan. Jadi kita melindungi tanamannya secara umum, kita lindungi tanaman dengan melakukan pemangkasan gitu. Jadi perhatiin aja ada nggak dangling plants atau tanaman-tanaman teruntai atau batang-batang yang udah mati, udah tua, udah kering, itu langsung dipangkas secara bersih biar tanamannya terlindungi dari hujan deras dan angin yang bisa mematahkan dia. Hal kedua yang bisa kamu lakukan sebelum hujan adalah untuk memberi support atau penyanggah atau ajir ke tanaman-tanaman yang tinggi. Karena gini, kalau hujan dan disertai angin terutama ya, itu cenderung tanaman-tanaman tinggi itu bisa sangat amat mudah letoy terus patah. Itu it's very common, itu sering banget terjadi. Contohnya, lengkuas-lengkuas ini. Nih, dia kan tumbuhnya udah kelihatan banget tuh condong ke sini. Kita sering banget habis hujan deras tuh dia kayak gini nih, kayak bener mau jatuh, bahkan beberapa sudah patah di ujungnya. Nah, tanaman-tanaman kayak gini harus kita kasih support, kita kasih ajir lah, penyanggah biar dia tegak. Jadi nanti ini akan kita kasih ajir. Biasanya penyanggahnya tinggal kita tusuk ke dalam tanah, kita bisa beri satu lagi secara horizontal biar dia ketahan, terus dia nggak turun-turun, jadi nggak mudah patah.
selain tanaman-tanaman yang memang sudah tinggi, kita juga seringkali butuh mendukung tanaman-tanaman yang tumbuhnya meninggi gitu, karena kayak tadi lagi angin dan hujan membuat dia kadang tuh letoy kan. Kayak contohnya terong ini kan sebenarnya harus tegaknya begini ya, ini harusnya lurus tegak seperti ini, sekarang dia tumbuhnya udah gagal ke sini nih, udah ke bawah angin nih, ke sana. Nah ini biasanya bisa kita bantu dengan memberikan penyangga. Jadi tinggal kita, ya kalau aku di rumahnya dia bambu, tinggal kita tancap ke tanah, nanti batang terongnya bisa kita ikat ke batang ini. Hal ketiga yang bisa kamu lakukan sebelum hujan adalah mencegah erosi tanah dengan menggunakan pembatas bedeng dan tanaman. Ini ya, ini kan tadi cuma tanah nih, kita nggak pakai pembatas. Kalau musim hujan pasti tanahnya tuh erosi lah, tanahnya turun gitu kan. Nah dengan kita menggunakan pembatas bedeng, bisa apa aja ya, silinder, genteng, botol kaca, apapun. Nah itu dia menahan tanahnya. Jadi kalau ada hujan deras, tanahnya nggak kemana-mana, tetap di satu tempat yang sama. Nah tapi kalau kamu punya bedeng yang udah dikasih pembatas, tapi konturnya agak miring, ya kan mau nggak mau kan airnya akan mengikuti kontur itu kan, ya kan selalu dari hulu ke hilir, dari tinggi ke pendek. Nah kalau kondisinya seperti itu, baiknya kamu juga menanam tanaman, karena tanaman adalah langkah paling efektif untuk mencegah erosi, karena kan dia ada akarnya tuh kayak memeluk tanah, tanahnya jadi dipegang di situ. Nah kayak bedeng ini kan miring ya. Jadi kalau hujan udah pasti airnya ke sini. Nah gimana caranya biar tanahnya nggak ikut ke bawah air, tertumpah-tumpah dari keluar bedeng. Nah di ujung bedeng ini kita nanam serai dapur. Jadi serai dapur ini membantu mengikat tanah-tanah dan mulsa-mulsa biar nggak keluar dari bedengnya, walaupun airnya dari atas sana cukup deras membawa ke sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan aneka tanaman lainnya, ya kan banyak banget tanaman yang suka dengan air, dan tanaman natif misalnya native plants, jadi tanaman-tanaman lokal memang asli dari Indonesia gitu ya. Biasanya tanaman-tanaman itu lebih kuat menghadapi pergantian musim dari hujan ke kering, dan dia kuat untuk bertahan di tanah yang cenderung lebih soggy, lebih basah gitu, lebih becek. Nah jadi kasih pembatas, kalau sudah kuatkan lagi dengan hadirkan tanaman di ujung-ujungnya untuk menahan tanah. Nah sekarang aku ingin sharing apa yang bisa kita lakuin kalau setelah hujan. Langkah pertama itu kita harus observasi. Karena biasanya gini, kalau hujannya deres banget, biasanya apalagi kalau untuk tanah-tanah yang dia nggak tercover oleh mulsa, biasanya nanti tuh tanahnya tuh jadi kayak apa namanya keluar-keluar gitu ya, terus akhirnya malah mengekspos si akarnya ini. Jadi kita harus observasi lagi, ada nggak tanaman-tanaman yang akarnya itu terekspos. Kalau sampai ada, yang harus kita lakuin adalah kita tambahin aja dulu kompos supaya nanti si akarnya itu nggak terekspos langsung sama matahari ya. Jadi kita tambahin kompos secukupnya, kompos atau media tanam juga boleh. Nah kalau kita udah yakin, udah pasti gitu ya bahwa akarnya itu sudah tercover, kita bisa tambahin dia pakai mulsa. Karena ini musim hujan, jadi mulsanya tipis-tipis aja. Karena kalau misalkan nanti dia tebel kebanyakan, nanti kan si mulsa ini kan akan membusuk. Kalau sampai terlalu tebel nanti kena batangnya, takutnya nanti si batang tanaman kita ikut busuk juga. Jadi kalau musim hujan ini cukup tipis-tipis aja, dan si mulsa ini dia bisa ngebantu juga ketika nanti hujan deres, si tanahnya ini nggak akan keluar-keluar gitu ya, nggak akan terkikis.
Yang kedua, kita koreksi kembali tanaman-tanaman yang condong atau miring. Karena walaupun sebenarnya udah dipakein ajir, kadang kita bisa cek ulang nih ajirnya itu cukup kuat atau enggak. Kalau dia nggak cukup kuat, sebenarnya ini kita bisa kayak didorong lagi ke dalam, ya, sehingga nanti kalau misalnya nanti dia hujan angin, dia nggak ikutan gerak. Jadi kita sekaligus ngecek si ajir-ajirnya juga apakah dia cukup kuat atau enggak. Nah, kalau kita kebetulan nemu tanaman yang ternyata setelah hujan dia condong atau miring, dia harus langsung dibenerin, jadi ditegakin lagi. Kenapa? Karena tanaman-tanaman yang dia udah condong atau miring, ketika hujan berikutnya, dia akan lebih mudah untuk patah batangnya kalau nggak langsung kita lurusin. Yang kedua, ketika hujan lagi, dia akan lebih mudah keangkat karena akarnya kan udah ke-expose, jadi biasanya dia akan lebih mudah keangkat dari tanah. Kemudian yang ketiga, kalau dia nggak langsung dibenerin, nanti kan biasanya si daunnya ini kan jadi jatuh, ya kan? Nanti dia nempel-nempel sama tanah. Ketika itu lembab, dia justru malah mudah terekspos sama penyakit atau jamur-jamur. Jadi itu harus dicek ulang, ya. Yang miring-miring, ajirnya dicek udah kuat apa enggak. Tanaman yang miring-miring langsung dibenerin. Wisdom yang ditangkap dari episode kali ini adalah perubahan itu pasti dan hidup itu dinamis. Mau itu perubahan musim atau kayak perubahan hidup kita gitu ya, tadinya dari sekolah jadi kerja, yang tadinya dari pacaran jadi nikah atau nikah punya anak. Pokoknya perubahan itu pasti. Jadi nggak hanya di alam atau nggak hanya tentang musim, tapi yang harus kita perhatikan adalah gimana kita mempersiapkan diri untuk perubahan-perubahan ini supaya nggak kaget. Dan setelah persiapan ini dilakukan untuk proses perubahan ini, step selanjutnya adalah mengevaluasi. Jadi hal ini bisa diterapin baik itu terhadap musim, baik itu terhadap ya perubahan yang ada di dalam hidup kita. Nah, semoga teman-teman juga bisa memetik wisdom lainnya dari episode kali ini. That's it, udah kita kupas tuntas. Semoga teman-teman bisa mempraktekkan juga di rumah masing-masing untuk persiapan musim hujan ini. So, that's Wednesday Wisdom. See you next week.